Halo, kenalin, Rois Nestayanaryanto F1B01191025. Komunikasi. Kita sering banget mendengar kata komunikasi, bahkan setiap hari kita melakukan komunikasi. Berbincang dengan keluarga, chatting dengan doi, mengelus kucing, lucunya, itu adalah contoh bentuk komunikasi. Tapi bukan komunikasi itu yang akan kita bahas. Kali ini kita akan bahas komunikasi dalam hal pengambilan keputusan. So, let's check this out. Dalam sebuah organisasi, pengambilan keputusan merupakan hal yang pasti akan ditemui. Pengambilan keputusan harus dilakukan ketika organisasi dihadapkan pada pilihan untuk menyelesaikan masalah atau bahkan tidak menyelesaikannya. Seorang ahli bernama McFarlane mendefinisikan keputusan, suatu tindakan pemilihan di mana pemimpin menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan dalam situasi tertentu. Sedangkan seorang ahli lain yang bernama Stoner, bukan Stoner pembalap ya, pengambilan keputusan sebagai proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Lalu, apa sebenarnya kaitan pengambilan keputusan dengan komunikasi? Dari definisi pengambilan keputusan, kita tahu bahwa pengambilan keputusan sangat penting untuk pemecahan masalah dalam organisasi. Tentunya pemimpin tidak akan sembarangan dalam melakukannya. Pemimpin harus berdiskusi dengan anggotanya untuk memperoleh cukup informasi sebelum mengambil keputusan. Nah, disinilah peran komunikasi menjadi hal yang penting untuk menunjang kejelasan informasi untuk pengambilan keputusan. Karena udah ngomongin komunikasi, kalian tahu nggak sih apa definisi komunikasi? Sosiolog Haflan, Janice and Kelly mendefinisikan komunikasi sebagai proses individu yang mengirimkan stimulus untuk memberikan pengaruh atau memodifikasi tingkah laku orang lain. Dari definisi tersebut, komunikasi berhubungan dengan perannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Lalu bagaimana bentuk komunikasi organisasi dalam pengambilan keputusan? Untuk komunikasi organisasi berdasarkan arah komunikasi, ada komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal, komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik. Kegunaannya memberikan penetapan tujuan, instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur pada bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian, dan mengemukakan umpan balik terhadap kinerja. Komunikasi horizontal, aliran komunikasi ini menunjukkan adanya pertukaran informasi ke samping, yaitu mengalir sesuai dengan prinsip fungsional di antara orang yang sama dalam suatu organisasi. Bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif? Nah, yang pertama transparansi. Dalam penyampaian informasi antara kedua belah pihak tidak ada hal yang ditutupi. Artinya setiap informasi disampaikan tuntas dan jelas sesuai dengan realita yang ada. Kedua, motivating. Dalam komunikasi, informasi yang diberikan bertujuan untuk memotivasi audiens untuk melakukan sesuatu. Ketiga, mendukung pembuatan keputusan. Informasi yang dikumpulkan dikategorikan dianalisis sedemikian rupa untuk dapat dijadikan informasi utama bagi pembuatan keputusan. Keempat, menghargai dan memperhatikan feedback. Memberi kesempatan pihak lain berbicara dan setiap anggapan serta respon dari pihak tersebut diperhatikan sebagai bentuk penghargaan. Lalu, mengapa komunikasi efektif penting dalam pengambilan keputusan? Komunikasi menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan karena berbagai kendala yang dialami, ketidakjelasan masalah, ketersediaan informasi, kriteria evaluasi, sumber daya, memilih keputusan terbaik. Pertama, ketidakjelasan masalah. Manajer mungkin tidak menyelidiki cukup dalam untuk sampai ke penyebab atau akar sebenarnya masalah. Dengan demikian, masalah dapat didefinisikan terlalu luas atau terlalu sempit. Gejala mungkin membingungkan dengan masalah. Ketika masalah tidak didefinisikan dengan baik, solusi mengatasi gejalanya dan bukan masalah sebenarnya. Kedua, ketersediaan informasi. Keputusan dapat dibuat dengan informasi yang tersedia dan dapat diakses daripada alternatif segar berkualitas tinggi. Perbaikan cepat mungkin diperlukan, namun tidak semua masalah mendesak dan karenanya memerlukan lebih banyak waktu dan lebih banyak informasi, terutama jika kompleks dan jauh jangkauannya. Ketiga, kriteria evaluasi. Menentukan yang terbaik, kriteria yang paling berguna adalah langkah penting proses pengambilan keputusan. Penting untuk menentukan kriteria serta bobot atau peringkat dari hasil. Menyetujui kriteria evaluasi bukanlah tugas yang mudah.
Jika kriteria tidak didefinisikan dengan jelas, akan sulit untuk mengevaluasi dan memilih alternatif yang tepat. Hasil seharusnya relevan dan terukur. Keempat, sumber daya. Keputusan saling terkait dan pandangan konseptual dan holistik adalah penting untuk proses. Keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia membatasi pilihan alternatif terbaik. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara menggunakan sumber daya terbatas untuk mencapai hasil yang tidak terbatas. 5. Memilih keputusan yang terbaik. Struktur dan budaya organisasi harus dipertimbangkan memilih opsi terbaik dalam menyelesaikan masalah. Kepentingan atau preferensi individu harus dihindari. Diskusi harus terbuka dan disajikan secara adil dan merata. Kerja tim dan tim semangat dapat mengurangi perebutan kekuasaan dan penting dalam mempertahankan keputusan dan perubahan yang baik. Yaps, itu dia pembahasan seputar komunikasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya saya pamit. Matur nuwun.